Nah, diksi ini jangan berlebihan dimaknai. Siapa yang berlebihan memaknai diksi ini? Ya, istana. Penelitian drone emprit mengatakan kapan ini melonjak peristiwa ini ketika ada seseorang di istana menyampaikan ini pidana makar. Ini ilmiah data nih. Pasal 193 mengatakan makar terhadap pemerintahan. Apa maksudnya? Kalau kemudian mengulang, menyusun struktur bernegara, pemerintahan atau sebagiannya dianggap sebagai makar. Dilakukan enggak oleh Profesor Saiful Mujani? Dengan ini saya menyatakan saya Presiden Republik Indonesia, Ferry Amsari saya angkat menjadi menteri. Enggak. Tapi saya mau tanya pada Anda, Tunggu, belum sampai. Sedikit-sedikit aja. Menurut Anda pernyataan Saiful Mujani itu offside nggak? Ya, tuh lain. Offside tidak offside tergantung benderanya. Wasitnya siapa? Menurut Anda? Kalau saya wasitnya tidak. Kenapa? Makanya saya jelaskan. Nih, makanya karena tidak saya menjelaskan tidak satu pun terpenuhi unsur. Saya meyakini dalam pertemuan itu kalau yang nonton langsung, dengarkan peristiwa ini dari awal sampai akhir, gak ada itu upaya Prof. Saiful Mujani untuk melakukan tindakan anarkis berujung makar. Dia bicara soal kecintaannya kepada Republik. Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak kita istighfar semua ya, dalam banyak hal. Kalau mau dirunut peristiwa Pak Saiful Mujani dengan baik, Pak Saiman, itu permulaannya adalah dari pernyataan Presiden. Pernyataan? Pernyataan Presiden. Oke. Ketika Presiden menyampaikan, saya itu tahu pengamat-pengamat itu. Saya akan segera tertibkan. Bang Saiful sempat sampaikan itu ke Anda? Enggak, dengar dulu. Pertemuan halal bihalal itu bermula dari adanya nada ancaman dari Presiden terhadap para pengamat. Makanya judulnya adalah halal bihalal pengamat sebelum kemudian ditertibkan, kan gitu ya. Timbul pertanyaan besar apa makna ditertibkan itu, karena setelah itu teman kami, sahabat kami disiram air keras. Lalu kita merasa penertiban itu akan seperti ini kah, begitu ya. Yuk kita kumpul. Ingat, walaupun Pak Presiden dalam sebuah dialog menyampaikan akan diproses secara hukum, sampai hari ini tidak satu pun pidato Presiden menunjukkan rasa belasungkawanya terhadap Andre Yunus. Tradisinya Presiden akan menempatkan dirinya untuk menjelaskan kepada seluruh aparat yang ada bahwa dia akan menegakkan proses hukum yang baik. Biasanya tradisinya begitu. Kalau ada kasus-kasus penting. Artinya kasus Andri tidak penting, ini ancaman bagi kami kemerdekaan masyarakat sipil dan kita berkumpul. Diskusinya bicara soal kondisi yang luar biasa. Soal BOP yang melanggar konstitusi, soal ART yang melanggar konstitusi, soal makanan bergizi beracun yang sudah meracuni orang, makanan bergizi gratis sudah meracuni orang dan lain-lain. Itu dibicarakan, ya. Dibicarakan untuk tujuannya menyampaikan kebaikan, ada rasa kekhawatiran. Makanya saya agak terkejut kalau ada alat negara kemudian menyiram air keras kepada warga negaranya sendiri. Tugas alat negara terutama militer adalah dalam bidang pertahanan, teritorial. Yang dilindungi adalah warga negara dari serangan luar. Itu prinsip konstitusionalnya. Sumpah prajurit adalah sumpah konstitusional. Tidak ada yang lebih tinggi daripada konstitusi. Ketika dia jadi presiden, dia bersumpah atas nama konstitusi. Ketika dia jadi prajurit, dia bersumpah isi konstitusi. Kalaulah orang yang bersumpah atas nama konstitusi itu malah memberikan rasa pertakut kepada warga negara sendiri, konstitusi kita, konstitusi yang terluka, tidak ada maknanya. Kertas doang. Besok pagi sobek-sobek konstitusi kita. Kalau kemudian hanya dibaca teks-teksnya tanpa implementasi. Pak Siman tahu enggak, dari perdebatan tadi,
banyak pelanggaran konstitusionalnya seolah-olah dibela. Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan menyampaikan pikiran adalah hak azazi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Apapun keadaannya. Kita boleh bilang ini mengancam presiden, ini begini, ini begitu. Ini hak tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hukum apa yang lebih tinggi dari itu? Jadi bagi saya, lihat konteks kekecewaan warganya. Ada warga yang terluka, warga negara lain, matanya harus rusak oleh lembaga negara yang menjalankannya. Kejahatan apa yang lebih tinggi dari itu? Kalau kemudian warga negara langsung dituduh makar. Kalau dia aparat negara, kita sebut apa itu? Pengkhianatan tertinggi terhadap konstitusi. Bukankah semua kekuasaan ini dibatasi melalui konstitusi? Ini alasan kita bernegara ya, konstitusi ini. Jadi aneh bagi saya kalau warga negara sedikit diancam dengan makar. Makar itu sendiri kalau baca sejarah kata makar sudah salah makna itu. Beliau guru besar pidana ya. Asal muasalnya itu kan kata anslah, menyerang. Memang Profesor Saiful Mujani menyerang presiden. Makanya kalau diperhatikan delik 191, 192, 193, 194, ini delik-delik pidana konstitusional ya. Satu, makar terhadap presiden dan wakil presiden. Apa yang diserang? Fisiknya, kemerdekaannya. Nggak terjadi itu. Kalau Kurnia sebagai orang yang dekat dengan presiden tiba-tiba kunci presiden sehingga hilang kemerdekaan, itu makar. Pak Saiful tidak melakukannya. Kedua, makar 192, makar untuk memisahkan sebagian wilayah dan atau seluruh wilayah Indonesia. Pasti tidak terjadi. Dan tidak semua diksi dianggap makar ini. Kalau semua diksi dianggap makar wilayah ini, seluruh warung Padang Merdeka kena pasal ini. Jadi perhatikan diksinya, maksud diksinya. Ingat kalau DPR melakukan impeachment, seringkali baca deh proses impeachment, mereka bermaksud menjatuhkan presiden. Nah diksi ini jangan berlebihan dimaknai. Siapa yang berlebihan memaknai diksi ini? Ya, istana. Penelitian Drone Emprit mengatakan, kapan ini melonjak peristiwa ini? Ketika ada seseorang di istana menyampaikan ini pidana makar. Ini ilmiah data nih, kalau pakai istilah Kurnia. Jadi sebelumnya adem ayam nih. Begitu ada ucapan itu, langsung meningkat. Jadi ada peran negara memperluas diksi-diksi sejuk ini dalam ruang-ruang dialektika akademik menjadi liar. Pasal 193 mengatakan makar terhadap pemerintahan. Apa maksudnya? Kalau kemudian menyusun struktur bernegara, pemerintahan atau sebagiannya dianggap sebagai makar. Dilakukan enggak oleh Profesor Saiful Mujani dengan ini saya menyatakan saya Presiden Republik Indonesia, Ferry Amsari saya angkat menjadi menteri. Enggak. Tapi saya mau tanya pada Anda. Tunggu, belum sampai. Sedikit aja. Menurut Anda pernyataan Saiful Mujani itu offside nggak? Ya, tuh lain. Offside tidak offside tergantung benderanya. Wasitnya siapa? Menurut Anda? Kalau saya wasitnya tidak. Kenapa? Makanya saya jelaskan. Ini makanya karena tidak saya menjelaskan tidak satu pun terpenuhi unsur. Oke. Sejak kapan tadi Bang Ray menceritakan pengalaman ibu bapak bangsa kita? Bahkan kemudian orang yang sudah melakukan makar dimaafkan. Saya berharap presiden lakukan itu kalau memang ada unsurnya terpenuhi. Siapa memaafkan siapa? Salah satunya Presiden Bung Besar, Presiden Soekarno mengampuni ayahnya Pak Presiden Prabowo. Pasal 194 lagi ya.
yang kemudian diributkan, ini mau menggulingkan dan segala macam. Ingat seluruh unsurnya mengatakan dengan senjata. Sejak kapan mikrofon ini sebagai senjata? Bukan, pernyataan menggulingkan pemerintahan tanpa konstitusi. Baca aja 194, pasti semua dengan senjata itu, Mas Aiman. Oke, makar iya. Tapi bahwa menggulingkan pemerintahan, apakah itu pernyataan offside? Iya, warga negara kecil. Sejak kapan kalau kita orang tua, anak bilang, wah orang tua tidak adil. Anda ngeresponnya gimana? Kan Indonesia ini penganut negara integralistik, negara sebagai orang tua, anak warga negara sebagai anak. Ya. Jadi bagi saya aneh saja sikap-sikap berlebihan ini. Nah, mari lihat situasi kondisinya. Orang merasa kecewa. Hari ini pesawat asing potensial, ini baru potensi nih, bisa lewat udara kita. Ya. Jiwa patriotik apa itu? Apakah patriotik hanya milik presiden, orang-orangnya? Kami juga punya jiwa patriotik kami. Jadi aneh kalau kemudian jiwa patriotik itu milik ini, oleh karena ini warga negara mengancam negara. Nggak bisa begitu, kita sama-sama mencintai negara ini. Jadi bagi saya, banyak hal yang kemudian perlu diperhatikan diksinya. Kalau saya mau mengatakan diksi makar ini aneh ya. Karena asal katanya kan kata bahasa Arab itu. Kalau pakai ayat Al-Quran itu wa makarallah wa makarullah khairul makirin. wallahu khairul makirin. Wallahu khairul makirin, betul. Jadi sebaik-baiknya makar itu, Hafizul Quran ini luar biasa. sebaik-baik makar itu adalah Allah, bukan Saiful Mujani. Yang dihukum Saiful Mujani. Itu kata Al-Quran. Jadi bagi saya, semua ini punya konteksnya. Saya meyakini dalam pertemuan itu kalau yang nonton langsung, dengarkan peristiwa ini dari awal sampai akhir, gak ada itu upaya Prof. Saiful Mujani untuk melakukan tindakan anarkis berujung makar. Dia bicara soal kecintaannya kepada Republik. Nilai patriotisme dia sendiri, yang dia pahami, dia yakini. Jadi aneh kalau kemudian kita melihat ini sebagai sesuatu.